Enggak, ini kita tadi seperti yang disampaikan Pak Andreas, kita hari ini akan mulai bekerja tapi tidak semuanya, misalnya untuk mempersiapkan nanti membuat program kerja ke depan yang disiapkan oleh SC ya, nanti. Saya hanya ingin mengajak untuk membuka pikiran, memulai cara bekerja gitu ya. Karena saya hanya ingin menemukan dua hal. Yang paling pertama bagi saya sebelum sampai kepada program kerja atau kegiatan, hari ini saya hanya ingin mengajak menemukan profil dan nanti tolong diturunkan menjadi beberapa program dan kegiatan itu saja saya. Mari kita review sebentar. Ini jadi pemahaman dasarnya review sebentar kemarin malam saya katakan. Ini tolong dipahami sekali lagi ya, dipahami dengan baik pemahaman ini. Nah ini dipegang ya. Ini kira kemarin malam sudah ada semua. Nah, kita arahnya formasi itu umum ya, yang umum, tapi juga berpikir khusus. Ini yang ini tidak bisa diteruskan. Tapi kita mempersiapkan orang masuk ke dalam tataran juga. Baik ya. Nah, mari ya saya ingatkan cara berpikirnya seperti ini. Membangun menjadi dan hidup gereja. Saya katakan ini nanti cara berpikir kita punya cara berpikir semacam ini. Lalu ya. Nah, 3 prinsip pembuatan program pembinaan. Saya menawarkan 3 hal: sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Ini tiga prinsip dasar: sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Karena kita berpikir untuk formasi pasti akan terus dan terukur atau sistematis. Baik, seperti apa sistematis itu? Sistematis pertama, memahami tujuan utama dari formasi. Kemarin saya sudah jelaskan. Yang pertama, pegang dulu konsep itu. Apa sih sebenarnya formasi? Lalu mengikuti pedoman. Pedoman artinya adas ya, adas yang sudah dibuat oleh Keuskupan ya. Atau mungkin paroki punya sesuatu, saya tidak tahu. Tapi ini lalu memiliki pola tertentu. Pola itu ya seperti apa di masing-masing, polanya seperti apa, bentuknya, gayanya, itu dipegang sistematis. Ya. Yang berikutnya adalah terukur. Ada tujuan yang dicapai. Apa sih kalau misalnya tadi biaya itu tujuannya apa? Kayak gitu ya. Lalu rekap tujuannya apa? OMK tujuannya apa? Digali dengan baik. Lalu ada metode yang tepat. Ya, metode yang tepat. Metode di masing-masing subjek kita. KTK, biar dan sebagainya. Tiap metode beda. Ingat, metode itu tidak pernah menjadi hal yang prinsipial. Metode itu bisa berganti-ganti tergantung kondisi. Yang selalu prinsip itu adalah apa tujuannya. Karena metode itu mengikuti metode itu cara. Dalam berkata Kesa misalnya tidak ada metode yang paling baik, tidak ada. Semua metode itu baik. Tapi ketika kita bisa menempatkan kepada kebutuhan, misalnya biaknya macam-macam jenisnya. Mungkin biaknya itu anak-anak aktif, ya, anak-anaknya aktif. Lalu ya metodenya gampang aja, lebih enak. Kalau anaknya itu sulit dan sebagainya, maka pakai metode yang lain. Itu yang metode kan. Lalu mengumpulkan OMK, ya jangan lagi serahkan metode pakai rujaan itu enggak. Zaman dulu kan ya rujaan mengumpulkan, bukan mengumpulkan, tapi kita ada arah dan tujuan. Nah, harapan saya untuk itu. Ya boleh ya, ngafil bar, karena kan orang nggak mau rujaan ngafil bar, ya anak muda sekarang habiskan uang. Orang kopi sendiri aja. Lalu ada evaluasi yang dibuat. Jadi terukur, jadi ada evaluasi yang dibuat. Jadi setelah itu apa? Evaluasi. Jadi setelah melakukan kegiatan, ada evaluasi yang dibuat selalu. Berkelanjutan. Nah, memiliki pemahaman yang komprehensif. Komprehensif itu keseluruhan tadi itu. Tujuan komprehensif keseluruhan, melihat secara keseluruhan bidang formasi. Komprehensif ya. Komprehensif itu comprehend ya. Jadi komprehensif itu memahami seutuhnya. Ya.
Kalau memiliki ukuran antara satu jenjang dan jenjang lain, sudah saya jelaskan. Jadi udah mulai pikir, ya nanti biar rekatnya gimana ya. Nah sebenarnya akan lebih baik ya. Jadi kalau Pak Tos kemarin kurikulum akan lebih baik kalau itu misalnya melihat program dari apa namanya atau kegiatan dari pihak kelak itu nanti tinggal diikuti saja. Tapi kan butuh waktu lama ya karena pihak kan saya juga pihak sampai kelas berapa? Komper, setelah komper langsung rekat. Oh gitu, komper langsung rekat. Rekat sampai SMP kelas 3, SMA langsung UMK ya. 4 tahun, tak tahu lama lah. Berarti lama rekat dong? UMK lama selamanya aja. Jadi bucan. Lama itu kan, lama dan cepat itu relatif ya. Tapi kalau jelas ya, kalau dia 4 tahun itu isinya 4 tahun seperti apa. Kalau rekam juga seperti apa. Kalau ada, memang kalau Usman kan membuat kalau dia itu dikasih tahun A, B, C ya, ada kurikulumnya sebenarnya pakai itu juga atau enggak tahun A, B, C ada buku tahun A, B, C ya kan? Ada yang dibuat dari komisi pihak ya. Tapi itu pakai sesuai dengan ini ya kalender ya. Itu paling gampang membuat karena saja itu ya. Tapi sebenarnya tidak apa belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Ya betul ya. Tapi apakah khususnya harus ya pakai buku ini? Enggak ya, enggak harus. Itu pilihan kan. Oke, berarti bisa. Saya bingung dulu. Jadi diberi buku untuk pilihan ya. Baik. Nah, tidak terpisah di bidang lain. Kalau dipikirkan juga tentang ini, kelanjutannya tidak terpisah di bidang lain. Dihubung-hubungkan dengan bidang lain. Artinya misalnya saya beri contoh ya. Misalnya kita berbicara tentang ya, misalnya anak untuk mengenal kitab suci, mengenali kitab suci, maka kita bisa memberi materi ya kitab suci, tapi juga misalnya dukungan sumber. Kira-kira sumber itu bisa memberi apa? Lalu kira-kira di pihaknya juga mulai diajarkan tentang hal yang kerasulan umum, kerasulan khusus, mengajar dengan media sosial, ke komsos misalnya. Ya memang berat ya. Coba aja. Tapi itu, jadi artinya memikirkan kita. Kalau guru kan nggak biasa, guru ya nggak sulit atau guru itu. Dosen kan juga begitu, visi misi diturunkan menjadi profil beneran gitu kan. Nanti capaian mata kuliah, pembelajaran dan sebagainya itu teknis saja. Nah, tapi itu prinsipnya adalah kita bisa melihat apa sih yang dibutuhkan. Lalu kan misalnya mengenal kitab suci kan, mengenal kitab suci dari pihak ya. Kitab suci itu apa? Nah, bidang sumber bisa memberi apa misalnya? Kapan mengundang bidang sumber? Pihak itu seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita berpikir integral, komprehensif, sebenarnya nggak kita capek. Karena kita bekerja bareng. Nah selama ini kan sendiri-sendiri jalannya, malah capek tuh. Nanti kalau panggil aja, tolong bidang sumber ke sini, bantu saya isi ini, gitu kelihatan. Komsos masih sini, gitu. Jelaskan kepada anak-anak tentang apa kegiatan berkaitan dengan media sosial. Biar komsosnya kerja, kita kan hanya fasilitator. Enak tuh malah. Iya, pentingnya masih gitu kan. Kita yang menjadi fasilitator karena kita yang tahu, tapi mereka menjadi narasumbernya. Mengapa tidak? Bisa saja. Iya. Jadi keluarga butuh mengerti bagaimana keluarga mengenal katekese keluarga. Panggil aja sesi katekese untuk menjelaskan. Anda jadi namanya apa? OC-nya beres, OC-nya beres. Mereka datang tinggal menjelaskan. Malah gampang ya. Iya, malah ringan tugasnya. Gitu. Jadi kita berpikirnya bersama-sama gitu. Hal-hal tertentu. Nah, kita menyiapkan kasih ya tugasnya ya kalau ada media sosial bagi anak muda, MKK kerja komsos. Lalu ada nyiapkan apa? Speaking-nya, nyiapkan kumpulnya mereka yang berbicara beres loh. Daripada kita sendiri pusing gitu. Iya.
meringankan gitu. Nah itulah kerjasamanya begitu, karena mereka yang memang mengerjakan serius di sana. Dan itu ya. Nah kalau kita bisa bekerja gitu baik. Lalu mereka juga seperti lalu biar mereka gimana menunjukkan belajar. Nah itu baik. Mengapa tidak? Kalau komprehensif. Lalu langkah-langkah. Langkah pertama adalah evaluasi dulu. Hari ini pagi ini kita akan mengevaluasi dulu. Saya harap kita mengevaluasi dulu apa yang selama ini sudah dilakukan. Apakah sudah seperti yang konsep tadi malam? Itu yang paling penting pertama. Kalau sudah ada, baik. Kalau belum ada, mengapa? Kalau sudah ada, baik. Kalau belum ada, mengapa? Kesulitan-kesulitan apa yang ada? Nah, bagaimana membuat evaluasi? Pertama, tolong daftar dulu program dan kegiatan pembinaan selama ini di masing-masing. Lalu ini bagaimana program itu terjadi evaluasi, lalu mengenali persoalan-persoalan tadi itu. Oh, tidak sulit itu dengan gambaran yang tadi malam ya, dengan gambaran tadi malam membuat komprehensif tadi perkembangan. Kok nggak bisa ya, kenapa nggak jalan? Apa yang terjadi? Sebagainya. Kesulitan apa? Nah, mengapa berhasil dan mengapa gagal? Ya, nanti sederhana saja. Ini saya kira waktunya nggak banyak kan, kita cuma 1 jam ya. 1 jam. 1 jam, jadi mungkin ambil dua kegiatan sebagai contoh saja. Atau ya nanti gimana nanti saya kembalikan ke Pak Andreas gimana enaknya. Tapi mungkin supaya tidak terlalu lama kalau semuanya ya. Mungkin kan nanti ada waktu sendiri kan untuk membuat program kerja kayak gini. Ini hanya belajar aja. Nah, ini apa saja kegiatan pihak, apa saja kegiatan rekan, ini tolong didaftar. Kemudian nanti dipilih, dievaluasi, tulis dulu aja. Lalu ini tadi apa tujuannya tujuan formasi sudah dipahami, setelah dijalankan berkesinambungan atau tidak, lalu memiliki ukuran pencapaian atau tidak atau belum. Dan ini jujur pembagian seperti kemarin, belum ternyata lulus saja belum. Nah ini kan. Lalu telah dijalankan berkesinambungan apa belum? Oh belum. Si keluarga kemarin saya dengarkan katanya kemarin Novi kita membuat beberapa tanggal itu misalnya itu sudah belum. Lalu apakah ada ukuran pencapaiannya gitu? Setiap minggu itu pernah nggak biar misalnya ngajar gini-gini pencapaiannya apa? Nyanyi-nyanyi pada anak itu pencapaiannya apa? Rekan acara pencapaiannya apa? Jangan-jangan cuma yang penting enak kegiatan untuk AMK juga yang penting enak gitu. Ada pencapaian yang perlu ditahu. Jadi kerjakan minggu ini itu memberi tentang pemahaman kitab suci, mana pencapaiannya terukur, anak ngerti tentang ini. Buktinya apa? Buktinya dan penugasan kan begitu, itu kan terukur lagi pencapaiannya. Dan remaja juga apa pencapaiannya, ukurannya apa? Sehingga kita salah satu kritik dari pembinaan gereja Katolik adalah anak-anak atau di pembinaan itu tidak mendapat apa-apa. Di sini ada yang ikut kategorial, karismatik atau apa? Itu MP ya, MP itu juga punya program dan jelas itu programnya. Ada pencapaian target dan sebagainya. Di beberapa kali di program kayak ASN, lalu CFM dan sebagainya itu jelas mereka main manajemen. Jadi ada capaian yang jelas. Nah harapan saya adalah kalau paroki serius juga akan baik dan itu juga akan menarik anak-anak balik ke gereja, ke rekan AMK. Kenapa salah satunya mereka itu datang ke AMK bosan? Karena merasa tidak dapat apa-apa di AMK. Jujur, karena mereka tidak dapat apa-apa di AMK. Apa di cuma kumpul nyanyi, bareng selesai, jalan-jalan tidak selesai. Mereka mendapatkan sesuatu di kategorial, karena kategorial ada materi, lalu ada persiapan, ada apa itu yang membuat mereka senang. Nah, biak sudah bagus sebenarnya. Saya lihat biak bagus, tapi setelah biak ini seringkali mulai direweli gitu. Ya kan jujur gitu kan, nekat ya OMK apalagi ya, karena sering nggak ada apa-apa yang mereka mengumpulkan aja susah. Kalau kita main dunia marketing gitu ya, marketing kan kalau kita kasih sesuatu, kalau orang kan karena sesuatu itu berarti bermakna,
dan menarik. Ketika kita buat program lalu menarik, mereka datang. Kalau kemudian, loh ternyata begitu saja, lari mereka. Tapi kalau menarik dan berisi, datang lagi mereka. Gitu kan? Nah, buatlah program atau kegiatan kita seperti itu. Maka itu ada capaiannya. Kalau enggak bisa. Gitu. Dan saya mengajak teman-teman, bapak ibu itu kita masuk ke pastoral yang modern. Oke? Itu yang dilakukan oleh GSM, gitu. GMS, Gereja Mawar Sharon, Betani, semua menggunakan teknik itu. Gereja kita itu enggak, kita terlalu tua untuk kemudian terlalu merasa nyaman. Jujur, saya sebagai romo akan mengatakan seperti itu. Kita terlalu nyaman dengan dunia kita. Pintu dibuka, teman datang. Mereka pintu dibuka harus membuat mereka datang. Kita juga seperti itu. Pintu dibuka, buat mereka datang. Cara kita harus berubah. Kita berkata pastoral modern. Di universitas Pausan sekarang itu mereka mulai membuka manajemen pastoral. Jadi manajemen pastoral yang sungguh-sungguh terukur ya. Gereja mulai sadar. Ketika saya memulai juga untuk menyiapkan para romo untuk manajemen ya, di Quinale, saya tuh nyoba aja gitu ya. Tapi saya menjadi semakin yakin bahwa saya melihat Amerika itu berkembang luar biasa. Di Amerika itu manajemen pastoralnya di bawah sekolah bisnis. Tuh. Jadi ya, tapi manajemen pastoral itu selalu bukan bisnis ya, tapi selalu kita menggunakan teknik atau metode yang dipakai di dunia manajemen modern untuk mengembangkan karya pastoral kita, supaya ada ukuran yang jelas. Dan itu kemarin kalau ditujukan ke Pak Andreas kan betul ya Pak Rio ya. Itu saya kira ya seperti itu harapannya, supaya kita bisa maju. Selama ini ya pokoknya ada kegiatan dan sebagainya, kita mau membentuk diri baru. Dan tidak semua paroki juga seperti itu melakukan. Puskol sendiri dan ini kan memuat juga keuangan juga dibangun baru. Nanti akan ada buat Puspan akan ada saya beritahu dulu sebelum nanti kaget ya. Puspan sekarang buat karena aplikasinya dibuat di Imafi. Jadi Imafi menyiapkan aplikasi. Jadi nanti ada program keuangan nanti. Keuangan keluar pajak juga nanti. Membuat RAB dan Puspan bisa melihat semuanya. Nah, ke depan juga ada kita program kerja. Jadi situ dari program kerja itu kan keuangan. Jadi nanti Puspan bisa melihat seluruh keuangan yang ada di paroki-paroki. Tahun ini masih dicoba di 3 paroki besar. Tahun depan mungkin beberapa paroki Surabaya tahun depan. Tahun 2025 pakai seluruh paroki seluruh uskupan. Jadi mulai siap-siapnya. Gara-gara tak jadi manajemen. Gitu. Baik. Nah, baik. Oke. Lanjut dulu aja ya. Selesaikan aja lalu nanti baru kerja. Baik, lalu kemudian setelah evaluasi saya mengajak membuat profil. Ini yang paling penting. Kalau kita mau buat ukuran dan sebagainya, kita harus menentukan profil dari subjek bidanya. Oke. Bagaimana? Nah, ini menentukan profil mempertimbangkan adas, lalu mempertimbangkan kekasan paroki. Sudah hafal adas saya? Hafal. Lalu menentukan harapan yang dikehendaki. Setelah menentukan profil jadi dengan pertimbangan adas, Tuhan bertutur Kristus itu, lalu mempertimbangkan kekasan paroki. Sayuka pasti punya kekasan yang tidak dimiliki oleh paroki lain. Itu menjadi pertimbangan untuk menentukan profil. Berdasarkan Anda saya kira lebih tahu Sayuka seperti apa, rata-rata umat seperti apa, tingkat ekonominya seperti apa, lalu kondisi pendidikannya seperti apa, tipe-tipe orang seperti apa, itu perlu dipertimbangkan dalam menentukan profil. Karena itu mempengaruhi Anda bertemu dengan subjek bina yang beda. Misalnya anak dari karyawan beda dengan anak dari level dosen, gitu kan? Nah, tapi yang secara umum di paroki itu apa? Itu menjadi kekasan atau punya kekasan tertentu, lalu terdapat banyak apanya. Ya, termasuk ras itu juga penting ya, itu perlu menjadi penting untuk pertimbangan karena itu juga soal kultur ya. Kalau dipertimbangkan angel yang dilihat itulah. Kalau mau serius agak sulit, tapi ya memang gini lah.
Lalu kemudian ini menentukan harapan yang kendaki, pemahaman iman seperti apa yang mau diharapkan. Lalu kehidupan rohani seperti apa? Pemahaman intelektual ya, rohani itu kehidupan rohaninya, spiritualitasnya. Lalu menggereja dan masyarakat seperti apa? Ini menentukan harapan yang dikehendaki. Lalu baru kemudian bangun materi yang akan diberikan. Oke, ya mereka OMK keluarga lansia. Ya, yang difabel bagaimana? Ya juga diikutkan. Tadi difabel itu kan di semuanya, di antaranya. Difabel itu kan lebih memperhatikan bagaimana ya karena difabel. Maka yang masalah difabel itu ke sana mengisi sisi itunya ya. Oke. Lalu profil manusia Ardas, boleh Ardas ini memahami Ardas dan rencana strategi keuskupan. Lalu baru menentukan profil lebih konkret untuk diterapkan di paroki dengan mempertimbangkan tadi pemahaman iman, kehidupan rohani, dan kehidupan gereja dan masyarakat. Lanjut Pak. Nah ini kan, kalau ada internet dibuka buku 3 ada Surabaya di Keuskupan Surabaya ORG. Di sana ada semua. Nah, lalu dia pertimbangkan juga bahkan program strategi keuskupan. Ini kan keluarga ya. Ingat, keluarga atau masalah keluarga yang ditekankan oleh keuskupan itu jangan menjadi apa ya perhentian, tapi itu adalah suatu fokus dalam keuskupan. Ya. Kalau kita berhenti di situ nanti tahun depan Anda bingung nanti. Harusnya tetap berjalan, keluarga tetap berjalan di tahun depan, tapi fokusnya di sana. Gitu. Tahun ini fokusnya di sana. Tahun depan fokusnya lingkungan. Tahun depan fokusnya lingkungan. Itu lingkungan. Ya di keluarga lalu menghidupi literatur kan satu kudus atau ini ya persatuan ini kan keluarga. Lah fokusnya ini kita memang 2021 sampai 2024 kita sasarannya ke lingkungan sasarannya ya. Model-modelnya kita ke lingkungan. Tapi ini diperhatikan, yang dua tema ini perlu diperhatikan. Tapi ingat, jangan jatuh pada kata-kata ini saja Yesus dengan keluarga. Ini keluarga yang karena akan terus berlanjut dengan keluarga itu, gitu ya. Tapi ini artinya lebih ditempatkan pada penekanan berkaitan dengan keluarga. Bukan berarti itu berhenti di sana. Tahun depan juga, karena kemarin kita tahu bahwa formasi selalu diawali dari keluarga, terus itu pegangannya konsepnya itu dulu. Ya, kalau nanti menghidupi gereja Katolik ini kemudian bisa diwujudkan dengan materinya, lalu diwujudkan dengan itu bisa ke sana. Baik. Itu sudah ya. Menentukan profil orang Katolik ideal seperti apa, lalu sebagai anak, sebagai remaja, sebagai OMK, sebagai keluarga, dan sebagai lansia. Oke, kalau anak-anak harus berpikir juga lansianya besok seperti apa. Kalau turunkan keluarga kan, keluarga perlu memikirkan keluarga yang seperti apa, membangun anak-anak, membangun remaja, membangun OMK, gitu cara berpikirnya. Oke, lalu menentukan kegiatan. Nah, menentukan kegiatan. Kamu cepat ya. Yes. Ya, saya biasa ngajar cepat soalnya. Kalau saya di stop malah nanti lupa saya. Nanti ditanya aja. Oke, lalu ini ya. Lalu ya ini saya berpikir kemarin kayaknya tadi lo sampai kemarin mengatakan ada. Itu apa dia? Dia tinggal tematik pastoral khusus ya di saya. Oh, tema pastoralnya. Dan itu juga menjadi pertimbangan ya. Oke. Saya sih kemarin berpikir untuk menurunkan profil orang Katolik ideal, kalau nggak perlu ikuti aja itu suka. Tapi yang saya katakan ini melihat kekasan sayuka seperti apa. Sehingga kemudian nanti kita bisa menemukan profil anak-anak, murid-murid Yesus Kristus yang bertumbuh dalam iman, apa anak-anak yang bertumbuh dalam iman, mengikuti ini. Seperti apa profilnya anak-anak itu? Itu profilnya remaja seperti apa, profilnya OMK seperti apa, profilnya keluarga seperti apa, profilnya lansia seperti apa gitu. Perlu ditahu bahkan lansia. Nah, jadi karena lansia itu sebenarnya bagian di dalam itu, bukan berdiri sendiri. Lansia itu di dalamnya, tidak terpisah. Cuman dia punya fokus untuk mendampingi orang-orang yang keluarga
keluarga yang punya difabel, keluarga yang berhadapan dengan difabel, misalnya bagaimana, itu yang diperhatikan. Tapi kan tidak bisa lepas dari pihak, tidak bisa lepas dari rekap kalau dia tumbuh gitu, nggak bisa konsepnya. Tapi mereka punya kekhususan sebagai difabel, dan difabel tidak boleh dikasihani kan, itu konsepnya. Mereka kalau dikasihani malah tak bisa berkembang. Bukan dikasihani, mengasihi ya, tapi tidak dikasihani, ya. Gitu, saya habis ya. Ya, lalu terakhir menjalin kerjasama bidang lain. Nah, setelah ketemu tadi, jadi kalau pemahaman iman itu berkaitan katekesi dan liturgi. Kehidupan rohani itu berkaitan dengan liturgi. Misalnya katekesi dan liturgi, kehidupan rohani berkaitan dengan liturgi. Lalu kehidupan kerja masyarakat berhubungan dengan kebutuhan khusus. Itu ya, yang perlu dipegang. Oke, sekarang pertanyaan. Kalau mau pertanyaan, kalau cukup ya. Mari. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa, jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Di sini kita workshop, mencoba membuat tidak menjadi hasil yang sempurna dulu, tidak apa-apa. Topannya juga belum dilatih kan. Jadi minimal nanti pada saat Anda sudah dilatih, tata cara, tata laksana, kemudian bagaimana membuat itu benar-benar sudah minimal paham dan mengerti. Itu tujuan kami di sini pada hari kemarin sampai hari ini. Ya, jadi membuat program kerja ya harus tahu ilmunya, harus tahu kebutuhannya, lalu harus tahu karakteristik subjek bina yang Anda lakukan. Dan akhirnya paling akhir adalah Anda tahu tujuan akhirnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak paham di tujuan akhir, tiba-tiba membuat program, ternyata tujuan akhirnya nggak nyampe. Jelas ya? Iya. Nggak terlalu khawatir ya, jangan khawatir lah, santai aja. Santai aja. Tegang ya Pak. Kalau tegang. Saya Ya. tadi saya menjelaskan mendengarkan penjelasan Romo dalam pikiran saya itu saya mencoba lagi ada keluarga Pak Targil Pak Targil, kemudian dia subjek bina difabel. Ini apakah saya tanya ya kepada teman-teman, apakah kalau kita bicara soal dia itu orang tua pernah disapa? Kalau bicara soal mereka atau engkau pernah disapa orang tua oleh pembina? Nah ini maksud saya. Lalu termasuk lansia, karena lansia bagian dari Formasio, lalu kita bawa ke keluarga dia. Nah, ini kan kita mau membuat program yang komprehensif dalamnya. Ada bidang sumber yang nanti juga menjadi supporting, lalu katekese, liturgi dan kitab suci. Kemudian akhirnya bermuara kepada saksian iman, kenabilan khusus, peraturan umum. Nah ini apakah kita dari Formasio tidak membutuhkan mendengarkan juga input atau yang dibutuhkan oleh mereka dari atas lalu turun ke bawah, lalu keluarga, kalau misalnya keluarga itu butuh iklim, lalu saya turunkan kepada UMK, pembina UMK menyiapkan UMK yang seperti yang dibutuhkan keluarga ideal, termasuk ke bawah rekan, kemudian apa ini iya, sehingga nanti ujungnya ini keluarga Kristen yang diharapkan. Nah ini kan butuh iya itu loh, karena kita mau komprehensif. Ya itu loh pertanyaan saya. Terima kasih. Ya kalau memang mau ya, tapi begini, bisa juga kan input itu kan bisa dari kalau kita mau input ya data itu kan bisa primer dan sekunder ya. Primer itu kan langsung kita mendengarkan, sekunder kan pengalaman kita, pengamatan kan juga suatu data ya.
atau pengamatan dan konsultasi kita sudah data. Maka itu juga bisa kita lihat sebagai bagian kita. Saya melihat secara umum kan Anda kan dengan semua di sini kan diambil karena dianggap mereka mengenal paroki, gitu kan. Maka itu pengamatannya cukup lah, kata ya. Saya harap pengamatannya cukup, lalu bisa membayarkan ya. Lalu input yang lain mungkin nanti ditambahkan. Tapi saya kira dengan bayangan atau panjangan semua sudah lihat, saya kira sudah punya konsep sebenarnya di dalam ini loh sebenarnya. OMK juga sudah punya konsep OMK selama ini dan bayangannya punya keluarga seperti ini yang ideal. Pasti kita punya konsep ideal. Nah, realita yang kita pengamatan yang kita itu kan dalam penelitian kan juga diperhitungkan pengamatan itu ya sebagai data. Nah, gitu. Jadi kalau membuat sekarang belum bisa kumpul barang ya kita mencoba dengan apa yang kita amati dan kita bayangkan sebagai langkah awal untuk nanti berjumpa. Kalau menunggu mereka lama nanti. Karena mereka sendiri belum tentu berpikir seperti Formasio sebenarnya. Mereka hanya pikirkan soal khususnya seperti apa jalannya, ininya apa jalannya. Mereka malah teman-teman yang di mana Sumber dan di Kerasulan Umum dan Kerasulan Khusus itu mereka malah terjebak pada itunya. Padahal kalau di Formasio malah bidangnya, tapi kalau di Formasio kan berpikir seluruh sebenarnya. Itu kelebihannya. Malah kalau makanya itu Formasio menjadi awal sebenarnya sebagai awal subjeknya. Lalu kemudian Sumber mulai memikirkan apa ya yang bisa diberikan dengan kebutuhan Formasio yang seperti itu. Kalau liturgi kan di gereja yang liturgi sakramen itu kan ya sudah jalannya seperti itu ya kan. Ya, tapi kan ada kebutuhan subjek bina liturgi nggak ngerti ini nggak ngerti itu kan perlu mereka juga memperhitungkan. Kan. Lalu sumber juga gitu. Sumber itu kan selama ini apa yang dilakukan oleh bidang sumber kemarin ini? Yang ngurusin gereja. Apa? Liturgi. Yang kitab suci. Itu memberikan Memberkala. kata-kata mutiara. Amsal Ini dalam- pagi, dalam- amsal pagi. Kalau Amsal pagi itu yang saya ingat ya. Kalau renungan, bukan kata Mas itu yang disemakai. Kalau yang apakah bagaimana untuk mendalami kitab suci itu belum ada satu Belum ada, program ya. yang terarah begitu. Nah, mestinya kan mereka juga duduk bersama. Misalnya, ini loh, dia itu seminta anak itu nggak ngerti kitab suci. Lalu kitab suci pikir, ini loh metode mestinya diberikan begini, gitu kan? Betul. Nah, tuh. Jadi kalau saya boleh menangkap dari yang Romo sampaikan itu, kita sebagai Formasio itu menjadi belajar untuk menjadi pionir untuk mengarrange semuanya itu. Jadi mulai dari kita dulu. Bukan kita mengatakan apa yang diberikan bidang sumber ke kita, tapi atau bidang yang lain, tapi bagaimana dengan adanya kelebihan-kelebihan bidang sumber dan yang lain itu untuk memajukan atau meningkatkan kemampuan dari biak, rekat maupun OMK dan keluarga seperti itu. Jadi mungkin pemahaman ini perlu kita samakan dengan teman-teman yang ada di sini, sehingga mungkin gelas yang penuh pada waktu periode yang sebelumnya kita sudah punya gelas ini sudah penuh, ini kita buang dulu. Untuk periode 2023 sampai 2026 kita isi dengan isi yang baru, dengan metode yang baru, dengan air yang baru, dengan yang tadi diberikan oleh Romo Beni seperti itu. Dan itu butuh sinergi kita semua bersama. Jadi Formasio untuk jalan bersama untuk mengisi gelas kita ini menjadi gelas yang air yang benar-benar berguna untuk kita semua. Seperti itu ya. Ya, contohnya kalau misalnya rekap foto media sosial, misalnya gimana? Rekap buat sendiri kan namanya? Dia buat sendiri ya. Sebenarnya itu komsos kalau kerjasama bagus itu. Ada komsos. Iya, ada komsos. Buat apa komsos di situ? Buat apa dia ada? Buat apa dia ada? Buat apa dia ada? Keberadaannya apa di sana gitu? Sedangkan di rekan sendiri juga ada teman-teman komsos, sehingga bisa apa ya masuk seperti itu. Sehingga kalau seperti biak juga
banyak pembina-pembina biak yang mengajar juga mungkin pendalaman kitab suci seperti itu. Nah ini kan ada tim dari liturgi, nah ini bisa dimasukkan sekalian untuk mereka juga memberikan hal tersebut. Jadi kita ini sebagai formasio itu sebagai leader untuk gereja kita ini menjadi lebih baik. Bukan kita meminta formasio sumber apa yang bisa untuk kita, tapi kita yang akan mengarrange mereka untuk kebaikan kita semua. Jadi SDM-nya ini ada, HRD-nya itu gereja ada di sini. Formasio. Jadi sumber ya. Kan itu kalau berpikir itu lebih mudah, nggak capek. Wah, kau bingung. Kata kesel, aduh cari. Ya, seksi kata kesel, panggil aja. Oh, apa susahnya bingung? Kita suci, panggil aja mereka. Ada yang menjadi organizing-nya. Itu kan karena ada yang tahu kebutuhannya, gitu kan? Organizing-nya mereka menjadi narasumber bicara. Jadi yang tahu adalah Anda. Ya, kalau apa dibutuhkan itu kalau yang hal-hal yang rutin ya jalan seperti rutin ya kan, kitab suci, bulan kitab suci kan itu rutin pasti ya sudah itu tidak diambil, tapi untuk menjalankan jalan yang lebih baik lagi untuk kebersamaan dalam program paroki saya kira perlu ditata ulang. PR-nya SC ini berat nih, PR-nya SC menyatukan nanti. Siap. Ya. Saya kan di sini cuma sebentar, bisa saya nggak pikir lagi. Cuma saya membayangkan nantinya jadi sayukawa, gitu. Gampang. Ya. Oke. Itu ada lagi yang ditanyakan. Oke. Paham sudah mulai punya gambarannya. Kira-kira. Oke. Saya pikir cukup dulu loh untuk ini sisi ini. Jadi teman-teman Bapak Ibu nanti Anda masuk di dalam grup-grup masing-masing sesuai dengan bidang subjek bina Anda. Coba membuat sebuah rencana. Saya tidak mengatakan program dulu, rencana dulu untuk periode tahun 2024. Start Anda mulai Desember 2023 sampai berakhir di Desember 2024. Karena Anda akan dilatih nanti November. Jadi start di Desember 2023 sampai Desember 2024. Sekarang coba Anda susun dulu di dalam grup-grup kecil. Kemudian supaya praktis, saya tadi tanya untuk masing-masing grup ini sudah bawa laptop satu-satu minimal ya. Jadi tolong Anda tulis di dalam bentuk, bisa bentuk Word atau Excel terserah. Kemudian setelah yakin itu benar, kirimkan kepada saya. Supaya nanti nggak double tulis, kalau Anda double pakai tulis flip paper, nanti pindahkan lagi untuk waktu. Jadi tulis di laptop Anda. Namun sebelum ke sana mungkin sebagai referensi saja Mas Pio, coba lain. Bebas saja saya. Ya. Mungkin Mas Pio ya dari ini kita ambil cuplikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Karena waktu kita juga terbatas, jadi saya dan Mas Pio sudah memikirkan bagaimana teknisnya supaya nanti lebih praktis. Maka Mas Pio dapat saya jelasin dulu Mas yang kita butuh aja selama 5 menit ke depan, lalu nanti selama 30 menit berikutnya Anda berdiskusi dalam kelompok. Setelah itu kita break untuk waktu sebentar, lalu kita masuk dalam pleno untuk kita diskusi bersama. Tadi saya sudah pesan, Anda mencoba membuat dulu. Nanti kalau kita bersama-sama Romo ini mencermati masing-masing ini sudah sesuai dengan track yang kita inginkan atau masih perlu pembenahan sana sini. Begitu ya. Kita sepakat itu. Monggo Mas Pia nanti. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau menyampaikan apa yang sudah disampaikan Romo Beni tadi, harapannya mungkin slide-nya Romo Beni tadi bisa dibagikan ke teman-teman Mas. Karena itu bisa menjadi tuntunan. Kalau dari pihak kami, sebenarnya yang penting itu adalah konten. Jadi artinya kalau dari pihak kita sih biasanya format, administrasi dan lain sebagainya gitu ya.
Tetapi itu biarlah yang menjadi nanti terakhir saat kita pulang, itu masih ada kesempatan untuk melengkapi itu. Tetapi yang penting, apa yang disampaikan Romo Beni itu yang lebih penting, yaitu bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang sedang kita hadapi saat ini, diresapi, kemudian dihidupi. Kalau Mbak Novita tadi, waduh ini harus mikir memang, tetapi Pak Bos tadi mengingatkan saya, ada alam pikiran sama alam penting. Jadi ternyata yang bergerak itu tidak hanya kognitif, tapi harus juga rasa, dan sebaiknya memang hidup karena sebuah kebutuhan. Jangan yang penting ada program atau kegiatan. Nah, dapat 3 saja. 3 itu apa poinnya? Yaitu tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Yang saat ini mungkin sudah harus mendesak, yang saat ini sangat penting dan nggak bisa anulir lagi atau ditoleransi lagi, itu garansi. Nah, setelah itu paling tidak kita juga harus tahu mau kemana ini setelah itu. Setelah mengetahui itu semua, kita mau kemana, dan sasarannya setidaknya juga sudah tahu kita semua sesuai dengan seksi masing-masing. Tapi sasaran itu ternyata tidak sifatnya satu, artinya kepada subjek tertentu. Ternyata butuh kerja terintegrasi, sinergi semua. Jika Bapak dan Ibu coba pikirkan dengan paradigma yang baru seperti itu yang sudah dijelaskan Romo. Cuma kita itu dibatasi oleh apa Bapak Ibu? Sumber daya. Sumber daya itu macam-macam, bisa sumber daya waktu, bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya materinya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Cek kembali sumber daya yang dimiliki Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Nah, bagaimana untuk bisa kemudian mencapai apa yang menjadi harapan dan juga goal tadi? Ada yang disebut istilahnya kapasitas dan kapabilitas. Kalau kapasitas berarti kita ya sudah sumber daya yang ada saya optimalkan sedemikian rupa. Tapi kalau kapabilitas, Romo Beni tadi sudah memberikan contoh sebenarnya. Gak mampu dengan kemampuan yang dimiliki, ya berarti kita bisa harus melibatkan sumber daya dari luar kita. Siapa sumber daya luar kita? Ada kemudian kitab suci, ya, liturgi, bisa juga mungkin di aktivitas komsos, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu berarti kita sedang berbicara kapabilitas. Mohon Bapak dan Ibu, rekan-rekan bisa mencermati itu. Maka kalau di slide ini Bapak dan Ibu bisa lihat, ini salah satu sumber daya saja, yaitu waktu. Kita bila kita mengizinkan itu nanti akan diresmikan November 2023. Maka harapannya sejak November 2023 itu ada serah terima dari yang periode sebelumnya kepada yang berikutnya, dan berikut kira-kira apa yang menjadi hari ini luarannya itu embrio untuk program di 2024. Jadi sudah ada SK sama program. Jadi SK tidak hanya SK saja, setelah itu blank seperti periode kami yang lalu, ya sempat blank juga. Tapi tidak, kali ini setelah dapat SK, saat itu juga diresmikan oleh Romo Sambas, Bapak dan Ibu sudah pegang yang kemudian disebut dengan program kerja. Maka cek kembali bahwa sejak November-Desember ini kan rutinitas kita, tidak? Jadi kalau di November-Desember Bapak dan Ibu pasti disibukkan oleh kegiatan Advent Natal, kemudian Hari Raya Semua Orang Kudus, ya, kemudian Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda. Hal-hal ini mungkin terkait sekali dengan sumber, tapi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan momentum itu. Jadi kami melihat screen. Kurang besar, Mas. Oh, kurang besar. Mau izin, Pak. Oke. Ya, usia ya masalah. Iya. Sumber daya waktu. Baik, jadi kalau di November-Desember Bapak dan Ibu, rekan-rekan manfaatkan momentum yang ada, karena kita semua secara
sesuai dengan kondisi yang ada di paroki pasti akan merayakan hal ini semua. Januari Februari itu ada Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Dan di situ juga ada monitoring evaluasi. Jadi kalau ada pertemuan pastores biasanya diselenggarakan setiap 4 bulan sekali. Sebelum hal itu terjadi, maka kita harus support romo kita, paling tidak ada monitoring evaluasi untuk setiap kegiatan yang ada di bidang ataupun di seksi-seksi, berikut juga di wilayah dan lingkungan. Informasi ini akan sama nanti sampai ke teman-teman semua yang lain. Nah, kita butuh waktu untuk menyiapkan dokumen itu. Sampai di Maret sampai Juni, wah itu yang paling full. Ya, kalau sudah menjelang Paskah biasanya kayaknya nggak bisa, saya nggak bisa. Kita udah penuh ini. Bahkan di lingkungan aja mungkin bookingnya sudah duluan ya. Sudah ada kegiatan apa namanya APP itu luar biasa ya, dan lain sebagainya. Itu ada Paskah, Prapaskah, kemudian HUT paroki, bahkan sampai yang tahun ini kita hampir lewat ya Mas ya, HUT paroki. Tapi nilai-nilai spiritualnya masih dikedepankan. Terus bulan Maria, menaikkan Tuhan Yesus, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, komuni pertama ya Bapak dan Ibu. Kemudian belum sudah langsung masuk cabut 2. Nah, Juli Oktober itu yang di tahun berikutnya, ini yang di tahun sebelumnya. Itu aja sebenarnya. Tapi ini juga bulan-bulan yang sangat padat juga. Kita harus juga mulai menyusun program kerja. Kemudian Hari Raya Santa Perawan Maria, ada PKSN, ada Rosario. Yang tanda orange itu artinya kuotanya masih medium, sumber daya waktunya masih Bapak Ibu bisa atur. Yang merah Bapak Ibu sudah harus bisa lihat, itu yang padat sekali. Yang hijau itu kondisi kuota yang mungkin masih longgar. Bapak dan Ibu bisa lihat di situ. Cuman bukan berarti kalau sudah merah dan orange Bapak dan Ibu tidak bisa manfaat. Mari dimanfaatkan dengan cara mengembangkan kapabilitas. Itu maksudnya. Jadi mumpung sumber punya gawe kayak gitu, ya, dengan segala perayaannya, Bapak dan Ibu bisa ambil momen itu dengan baik. Contoh kemarin diskusi dengan Romo Agus juga, waktu itu Romo Agus sempat ke DPP Romo, itu cerita juga bagaimana Paskah tidak hanya dirayakan sebagai Paskah, semua panitia sibuk memang untuk menyelenggarakan Paskah dengan baik di semua paroki. Tapi ada satu momen misalnya bahwa perayaan dia Paskah itu bisa dengan melibatkan alih-alih dari paroki mengembangkan kayak semacam dulu, yaitu bagi-bagi gift, bagi-bagi hadiah. Kenapa tidak sekarang hadiah itu mungkin dari kakak-kakaknya. Terus bisa juga itu pun sebuah apresiasi dari oma-opa kepada mereka. Setelah itu sebagai kebalikannya, adik-adik dia bisa mendapatkan apresiasi plus dari oma-opa dengan peluk cium. Dan itu dilakukan di dalam satu keadaan sakramen, yaitu pada saat lama misa. Itu suatu contoh betapa sebenarnya nggak selalu itu bentuk programnya keluar nilai, keluar angka, keluar anggaran. Tetapi bisa saja kampanye yang dikedepankan itu adalah nilai-nilai spiritualitas. Sederhana, tetapi mengena. Itu jauh lebih bisa efektif di dalam mengedepankan waktu-waktu yang mungkin akan sangat sulit apabila kita mungkin mengedepankan program itu secara sendiri. Itu Bapak dan Ibu. Ini sebuah contoh saja. Coba mulai dipikirkan, walaupun padat, tetapi sangat bisa dioptimalkan. Seperti apa? Gitu. Tidak selalu kemudian ujungnya keluar anggaran. Bisa jadi keluarnya adalah nilai-nilai yang sangat diingat oleh adik-adik kita, sangat diingat oleh mungkin rekan, mungkin orang muda bagaimana bisa untuk melayani yang lebih tua dan lain sebagainya. Bahkan bisa menjadi motor, bisa menjadi OC atas kegiatan ini. Itu sebuah sinergitas yang luar biasa. Oke, itu saja gambaran dari kami. Soal format bebas, kami nanti akan umumkan kira-kira akan diupload filenya kemana, nanti akan disampaikan oleh Mas Wisnu.
Cuma filenya bebas, nggak membatasi Bapak dan Ibu. Bisa Word, bisa Excel, bisa PDF, PPT boleh. Silakan, kami tampung semua aspirasinya. Jadikan ini dapat 3 hal, ya, kebutuhan yang mendesak, yang penting, dan bagaimana kuota waktu itu pun juga Bapak Ibu pikirkan kira-kira harus seperti apa, kapan, gimana, sasarannya, ya, sasarannya dan tujuannya yang jelas terus bisa sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, gitu. Kalau ini nanti bakal jadi akhirnya. Ini, ya. Kenapa? Tapi ini jangan jadi orientasi dulu, karena nanti tambah bingung. Biarkan ini yang ada di kami. Ini urusan lemburan dan lain sebagainya. Itu nanti Mas Andrea, saya, dan pihak lain. Yang jelas ngelembur dari luar jadwal. 1 minggu rasanya kurang, gitu. Ini biarkan jadi urusan kami, Bapak Ibu tidak usah bingung. Tapi pada saat nanti November 2023, jangan kaget, ini sudah ada. Dan itu kami mau izin semuanya berdasarkan hasil dari pertemuan kita hari ini. Sehingga itu pasti akan bersinergi dengan yang lain-lainnya, bidang-bidang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sini pasti akan ditemui juga di bidang yang lain. Nah, sehingga supaya itu bisa sama, Bapak Ibu mulai sekarang sudah harus mengerti harapan dan kebutuhan itu, terus diletakkan dengan sumber daya waktu tadi. Karena mereka lah juga yang bergerak di sumber daya waktu tadi. Ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum acara perenungan dan lain sebagainya. Dalam, kita evaluasi dulu kan. Ya. Baru nanti program Iya. rencana ya. Iya. Realitanya sekarang kayak apa dirasakan bagus dan dididik, kemudian bagaimana melihat realita itu dan kebutuhan apa yang besar. Monggo. J. Gitu ya teman-teman. Jadi kembali kepada keadaan yang sekarang ini. Jadi ketika ada membuat program strategi lebih baik berkaca diri dulu. Apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang telah Anda lakukan, bagaimana kondisinya pada kondisi yang sekarang ini Anda jalani. Karena 90% kan teman-teman adalah pengurus yang lama. Lalu setelah itu, setelah potret Anda dapatkan atau yang disebut sebagai profile, lalu coba mencari kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang menjadi prioritas di seksi Anda. Setelah ini ketemu kebutuhan yang mendesak, coba Anda buat rencananya dulu, ya, secara komprehensif. Dan yang terakhir, kira-kira Anda pengen apa di akhir program itu. Cara berpikirnya begini. Jadi simpel, tidak usah terlalu berpikir keras. Yang penting bagi saya, minimal bisa memunculkan atau mendapatkan satu program strategi dengan mengasumsikan bahwa program itu Anda bisa ajak bersamaan dengan bidang-bidang yang lain. Okay. Oh, kalau saya buat ini nanti mana korelasinya dengan bidang ini. Begitu. Bentuk korelasinya bagaimana? Seperti itu ya. Baik teman-teman, coba Anda buat switch saja semampu panjenengan. Saya, Mas Bira dan Romo Benya akan mendampingi Anda. Kita akan masuk di dalam diskusi ini sampai pukul 9.35 menit. 9.35 menit, ya. Kalau Anda butuh coret-coret pakai kertas boleh, tetapi hasil apa yang kita programkan kalau dibuatkan di dalam bentuk laptop, kemudian nanti setelah selesai kirimkan kepada saya. Begitu ya? Oke. Selamat berdinamika. Silakan Anda mau bentuk kelompok, lesehan, monggo, mau di kamar, tapi jangan di kamar tidur. Di tempat lain, monggo silakan, dan tempat yang memungkinkan bagi Anda berdiskusi. Ada kertas ini, ada HPS. Ya, silakan. Oke. Sekali lagi jangan takut untuk menjadi tidak sempurna. Jangan. Buat aja dulu semampu dengan semuanya. Begitu ya.